Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mensaringkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Namun saya akan mengatakan lebih dahulu berterima kasih pada saudara sekalian yang sudah berkenan sudi untuk mendengarkan, sudi untuk melihat, sudi untuk memberi jempol subscribe atau mungkin lonceng. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menurut saya pada awalnya ini sepertinya bacaan yang sederhana, tetapi kenyataannya setelah direnung-renungkan, diresap-resapkan atau ditimbang-timbang, renungan ini sebenarnya kok berat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apa artinya mendengarkan? Ketika kita mendengarkan itu, orang banyak pula mempunyai pikiran-pikiran di belakang. Ada orang yang maunya untuk berdebat, lalu ketika mendengarkan itu juga mencari cara-cara bagaimana untuk mendebat. Tetapi kalau dengan kata mendengarkan yang setia, begitu saja katakannya saya, yang murni mendengarkan, lalu akan membayangkan apa yang sedang dikatakan itu, apa yang makna-maknanya apa, bukan mencari-cari kekurangan-kekurangan dari siapa yang mengatakan itu, maka mendengarkan Dia. Selain itu juga di dalam Alkitab kita melihat bahwa mendengarkan itu artinya juga mau melakukan apa yang dikatakan oleh yang berkata. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang yang levelnya tinggi dalam kehidupan sehari-hari, orang yang levelnya tinggi dalam kehidupan agama, orang yang levelnya tinggi dari kehidupan biasa di masyarakat, lalu mengatakan demikian kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mau berkenan untuk dekat dengan orang-orang berdosa itu. Lalu mereka memberikan teguran mungkin ya, atau mungkin mengatakan peringatan. Lalu katanya orang-orang Farisi itu atau ahli-ahli Taurat, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih ya di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, orang dahulu pun, orang Israel itu maksudnya, tidak boleh bukan bahwa mereka kalau mau menikahi orang-orang di luar Israel, mereka juga tidak boleh menyembah dewa-dewa orang di luar Israel. Lalu akhirnya lama-kelamaan mereka pun akhirnya memisahkan diri antara orang Yahudi dengan orang Samaria, di mana orang Samaria dianggap orang-orang yang sudah tidak sama dengan mereka, sudah tercemar, sudah jauh dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan mereka yang sekarang dihadapi? Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus tidak saja berbicara terhadap orang-orang
pemungut cukai dan orang-orang berdosa, tetapi mereka makan bersama. Itu sangat tidak diperbolehkan. Maka peraturan seperti itu yang dikatakan mereka kepada Tuhan Yesus sebagai peringatan, tetapi mereka sebenarnya tidak mengatakannya langsung. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Mungkin perkataan itu hanya dengan temannya saja, atau maksudnya sesama orang Farisi atau sesama ahli Taurat. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor? Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pertanyaannya, apakah orang Farisi itu dianggap orang baik, orang yang tidak berdosa? Apakah orang Farisi itu merasa diri tidak berdosa? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berkata baik kepada orang Farisi itu maupun kepada orang-orang berdosa. Tetapi kalau orang-orang yang sangat tidak baik, katakan saja seperti Paulus itu, lalu menjadi bertobat, akan terjadi sesuatu yang luar biasa kegembiraannya di surga. Berbeda lagi kalau dengan orang-orang yang berdosanya sedikit sajalah, lalu sudah baik, sudah bisa bertobat. Itu saya kira ya sudah ya mantuk-mantuk saja. Tetapi kalau pencuri atau berzina, pelacur, lalu orang-orang yang biasanya berjudi, atau misalnya orang-orang yang suka korup atau apa, lalu ternyata benar bahwa dia berdosa, lalu dia bertobat, betapa luar biasanya. Demikian pula sebenarnya orang Farisi itu ya juga berdosa, tidak hanya seperti orang-orang yang tadi dikatakan tentang berdosa dan para pemungut cukai itu, tetapi mereka juga berdosa. Pertanyaannya kepada kita semua sekarang, apakah kita merasa berdosa? Apakah hidup kita sudah baik? Seperti orang Farisi itu, bisa menyembunyikan, bisa menyamarkan dosanya dengan
cara-cara tertentu. Ahli Taurat bisa menyamarkan dengan keahliannya. Orang Farisi bisa menyamarkan dengan kehidupan masyarakatnya, tetapi bukan kehidupan pribadinya. Saya katakan kehidupan masyarakatnya, supaya tidak bisa terlihat kesalahan kekurangannya. Demikian pula para ahli Taurat bisa menyembunyikan kedosaannya itu dengan mengajar yang baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, kita perlu mengingat-ingat diri kita, merasakan diri kita, apakah kita benar sudah melihat diri dengan baik. Mana kedosaanku, mana kekuranganku, mana yang aku harus bertobat. Amin. Berkatalah.